Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi di program Pamator di SDA Nokoya, di studio SDA Nokoya. Pada kesempatan hari ini kita bersama Kiai Muda, sosok Kiai Muda Pondok Pesantren Nokoya. Beliau punya riwayat pendidikan yang cukup membuat saya tercengang. Beliau strata 1 di Universitas Gadjah Mada dan program magister di Eropa, ya, di Belanda dan juga di NTNU Norwegia. Kebetulan pada kesempatan kali ini kita mengundang beliau sebagai Warek 1 di SDA Nokoya akan berbincang-bincang, akan berbicara, akan mengupas persoalan literasi digital. Bukan persoalan sih sebenarnya, pengembangan kita menghadapi era baru yaitu era digital. Namun sebelum itu, Kiai, Abdina ingin meminta Kiai untuk menyampaikan beberapa kata tentang era digital ini sebenarnya seperti apa sebenarnya era digital yang katanya identik dengan era 4.0. Ya, terima kasih. Ya, kalau dilihat dari bahasanya, secara kebahasaan digital itu katanya berasal dari kata digitalis yang berarti jari. Jadi ya itu bisa menjadi satu simbol yang cukup bisa menggambarkan era digital. Jadi kita bisa berbuat banyak hal hanya dengan jari kita, dengan perangkat teknologi yang ada, dan itu membuat membuat cara berinteraksi manusia kemudian sangat berubah dalam banyak hal. Jadi kalau mau didefinisikan mungkin ya era digital itu ada teknologi-teknologi baru yang kemudian berkaitan dengan informasi yang kemudian bisa membuat orang melakukan banyak hal dengan perangkat-perangkat yang ada secara cepat dan mungkin juga masif seperti itu. Ya. Oh ya Kiai, kita akan berada di kondisi pesantren ya Kiai. Tentunya kita terbatas dengan beberapa alat, instrumen untuk mencapai literasi yang digital yang dimaksud. Tapi sebelum itu kami ingin bertanya dulu, karena Kiai pernah saya baca bukunya, mungkin kalau tidak salah 1 minggu di Eropa kalau tidak salah. Kita ingin bertanya dulu perbandingan menghadapi digitalisasi atau di era waktu Kiai masih mengikuti program magister, masih belum mumpuni di Eropa itu. Ya, jadi kan begini. Jadi mungkin ya setiap masyarakat itu kan memasuki tahapan yang berbeda ya. Jadi mungkin ketika saya dulu menempuh pendidikan di Eropa tahun 2009-2010 itu memang ya pada saat itu situasi masyarakatnya kalau dilihat dalam konteks era digital berbeda dengan latar saya ketika itu yang berangkat dari Madura misalnya. Jadi era digital itu kan salah satu perangkat pokoknya itu kan misalnya koneksi internet gitu ya. Jadi koneksi internet dan kemudian bagaimana koneksi internet itu berperan dan teknologi yang berkaitan dengan hal tersebut berperan dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat ya. Misalnya ya dalam kita memanfaatkan alat-alat transportasi, termasuk juga dalam dunia pendidikan, mengakses informasi. Pada saat itu jauh berbeda dengan apa yang saya alami di Madura. Tetapi saya kira era digital ini kan diantara cirinya ini cepat sekali gitu kan, masuk kemana-mana. Termasuk juga sekarang saya kira kalau saya bandingkan apa yang saya alami di Eropa 10 tahun yang lalu itu mungkin juga sudah sama levelnya dengan apa yang saya alami sekarang di pedalaman di Madura seperti di Gulu-Gulu ini. Misalnya dalam hal kecepatan akses internet misalnya. Pada waktu itu saya sudah merasa, katakanlah karena dulu ya mulai awal ada Facebook ketika itu ya, saya bisa memperlihatkan kepada teman-teman saya di Madura akses internet yang cepat di Eropa ketika itu. Saya screenshot gitu kan, saya tunjuk, oh ini cepat, saya download sekian gitu. Nah tapi sekarang kan saya kira di Madura, di pedalaman Madura yang kita rasakan sekarang juga aksesnya sudah cepat. Jadi era digital yang kita rasakan kalau dulu katakanlah di satu sisi ada ketimpangan mungkin ya, tapi di satu sisi era digital ini bisa juga membuat ada kesetaraan. Jadi di pedalaman Madura itu akses informasinya juga bisa nggak kalah dengan mereka yang ada di kota-kota besar di dunia saat ini. Itu salah satu ciri mungkin ya.
Tapi seandainya di Madura ini, khususnya di lingkungan Anokoya, digitalisasinya sudah seperti di Eropa di masa Ajenengan, prediksi panjenengan ya, kira-kira seperti apa sih pesatnya eh, pondok ini? Jadi kan di satu sisi begini, ada perangkat teknologi yang menyediakan akses, memfasilitasi akses. Iya. Dan itu saya kira kondisinya sekarang mungkin di Madura pun sudah nggak kalah misalnya dengan kota-kota lain di dunia misalnya. Tetapi yang mungkin jadi masalah dengan konteks pertanyaan ini mungkin ya latar masyarakatnya, kultur masyarakatnya, kebiasaan masyarakatnya. Jadi kan ya bagaimana masyarakatnya ini memanfaatkan hidup dalam situasi era seperti itu. Makanya kita penting kemudian berbicara tentang literasi digital ini, karena literasi digital ini kemudian menghubungkan ketersediaan akses di era digital dengan kondisi orangnya, dengan kebiasaan, dengan kulturnya begitu. Ya, jadi langkah sebenarnya kita kan sudah kalah jauh sebenarnya Kiai dengan beberapa, tapi dalam konteks keagamaan mungkin kita menang jauh dari Eropa ya. Yang mungkin menjadi kita hari ini apa sih tantangan kita untuk mengembangkan literasi digital ya, kita sebagai santri di lingkungan pondok pesantren ini. Jadi kalau saya melihat paling tidak era digital ini ada 3 hal yang menjadi katakanlah kalau tadi disebut masalah atau tantangan. Jadi ada 3 hal. Yang pertama berkaitan dengan arus informasi yang semakin banyak dan tak terbendung. Jadi itu yang pertama. Jadi kita sekarang ini, masyarakat kita sekarang di pedalaman Madura pun informasi yang diterima oleh masyarakat itu sulit untuk dibendung. Jadi kalaupun misalnya ada katakanlah sensor dan sebagainya, ya itu agak sulit masyarakat kita sekarang dengan adanya era digital. Yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kemudian menjadi masalah juga adalah soal kedangkalan gitu ya. Kedangkalan informasi. Nah, ini menjadi salah satu hal yang katakanlah ciri negatif mungkin dari era digital, bahwa informasi yang berkembang itu banyak sekali dan banyak yang sebenarnya mungkin dangkal. Nah, kalau kita ibaratkan itu seperti sampah mungkin. Nah, yang dangkal informasi yang dangkal seperti ini berbahaya dan bisa memberikan masalah pada masalah yang ketiga, yaitu bisa mengganggu katakanlah harmoni atau keteraturan atau tatanan masyarakat gitu ya. Jadi informasi yang tak terbendung, informasi yang dangkal itu kemudian bisa mengantarkan pada masalah yang ketiga, yaitu merusak, mengacaukan tatanan gitu ya. Kita tahu sekarang, saya kira itu dialami bukan hanya di masyarakat kita. Kalau kita baca berita misalnya pemilihan presiden di Amerika yang beberapa tahun terakhir ini juga menghadapi masalah itu. Jadi informasi yang sedemikian rupa kemudian masyarakat kemudian ya katakanlah bisa terbelah dan sebagainya. Itu salah satu dampak yang itu saya kira menjadi tantangan di era digital. Ya, kira-kira strategi lah menghadapi itu. Kita kan sebenarnya karena kita posisi baru ya mengenyam masa digital di era 4.0 yang disuarakan, walaupun ada 5.0 lah, ada era baru. Strategi untuk kita sebagai kaum desa, karena Kiai punya pengalaman di Eropa dan tentunya punya banyak pelajaran untuk kita semua. Ya, jadi memang kuncinya nanti kita bagaimana melakukan pendidikan gitu ya. Bagaimana kita namanya literasi itu kan, jadi literasi digital itu kan artinya katakanlah melek digital. Bagaimana kita, jadi kalau diuraikan menurut saya paling tidak ada tiga level gitu ya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan informasi ya. Bagaimana kita punya keterampilan dalam menyerap informasi, mencari informasi di tengah arus yang sedemikian banyak, arus yang tak terbendung, dan mencari informasi ini juga artinya kita bisa membedakan mana yang bermutu, mana yang bukan sampah seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ini bagaimana kita juga bisa memproduksi gitu ya. Jadi yang pertama dalam konteks katakanlah mengkonsumsi, menyerap informasi. Yang kedua bagaimana kita memproduksi informasi gitu ya. Jadi bagaimana kita juga bisa terlibat tidak hanya menjadi konsumen tapi juga bisa menjadi salah satu sumber informasi, menjadi pelaku juga, menjadi subjek di era digital ini. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan bagaimana distribusi ya, bagaimana kita juga terlibat dengan penyebaran informasi. Nah, menurut saya 3 PR ini yang menjadi tugas kita.
ya masing-masing saya kira mempunyai tantangannya sendiri-sendiri. Misalnya dalam hal menyerap informasi. Nah, ini apa ya? Ini bisa menjadi satu tema yang juga saya kira bisa menjadi tema tersendiri yang sangat luas gitu, karena banyak masalahnya berkaitan dengan menyerap informasi ini. Misalnya ya pemahaman dasar tentang karakter sains dan teknologi yang menjadi pondasi dari era digital ini, kemudian juga latar besar sosial politik dan budayanya. Itu saya kira juga itu hal-hal yang perlu dipahami, dan saya kira untuk menyelesaikan bagaimana mempunyai literasi digital dalam hal mengkonsumsi informasi ini sudah menjadi tugas yang berat. Tapi saya kira 3 hal ini harus dilakukan bersama-sama. Jadi tidak hanya fokus kepada bagaimana menjadi konsumen informasi, tapi kita juga harus segera juga menjadi subjek, menjadi pelaku yang aktif dalam menyebarkan informasi-informasi dari sumber kita, dari versi kita, untuk untuk dimasukkan juga ke dalam lalu lintas informasi di era digital ini, seperti itu. Ya, kita telisik lebih dalam, Kiai, karena kita berbicara konteks sosiokultural masyarakat kita. Kira-kira apakah siap masyarakat kita untuk menghadapi era digital ini? Masyarakat secara umum, Kiai, bukan hanya masalah akademisi. Karena akademisi mungkin nanti Kiai bisa menyinggung juga, mungkin Institut Sains dan Teknologi Hanoi ini adalah persiapan langkah awal untuk menunjang era literasi digital ini, digitalisasi lah, anggaplah begitu. Sebenarnya masalah ini dihadapi oleh semua orang. Jadi dalam beberapa riset itu kan ditunjukkan bahwa mereka yang punya masalah dalam kaitannya dengan menyerap informasi itu bukan hanya kalangan awam gitu ya. Banyak kasus yang bisa kita buat contoh bagaimana kalangan akademisi atau kalangan mereka yang berpendidikan itu juga bisa saja terjerembab dalam informasi-informasi yang menyesatkan seperti itu. Saya kira banyak contohnya, terutama di dunia politik. Jadi kalau mau dibilang siap tidak siap, ya harus siap begitu. Nah, yang perlu kita lakukan sekarang bagaimana kita melakukan itu semua. Nah, dan ini sebenarnya banyak pembicaraan, banyak level juga yang bisa kita lakukan. Saya misalnya dari sudut pandang filsafat juga melihat ada banyak wacana filosofis juga yang menjadi tantangan dari era digital ini misalnya. Tetapi kalau fokus kepada hal yang bersifat umum, saya kira seperti tadi, bagaimana kita memberikan pemahaman dasar ya, kita memberikan pemahaman dasar tentang bagaimana kita mengelola, menyerap informasi secara sederhana seperti itu. Karena ada lagi satu yang tadi tidak saya sebut, salah satu fenomena yang juga katakanlah membahayakan atau menantang itu diantaranya disebut oleh salah seorang akademisi, itu adalah matinya kepakaran gitu ya. Jadi di era digital ini informasi begitu mudah didapat, orang kemudian merasa bisa menjadi seorang ahli gitu ya. Tanpa harus mendalami sesuatu secara mendalam, hanya dengan mencari informasi di sumber-sumber informasi yang tersedia di dunia digital gitu. Sehingga apa tantangannya ya? Kita tahu dalam bidang keagamaan misalnya, ya seorang yang misalnya katakanlah ngajinya nggak lancar, nggak bisa baca kitab kuning, tapi dia berani untuk menyatakan suatu pendapat yang katakanlah melecehkan pandangan-pandangan dari orang yang mempunyai kapasitas keilmuan yang mumpuni begitu. Nah, atau di bidang yang lain juga sama, di bidang kedokteran atau di bidang keahlian yang lain. Nah, ini juga menjadi masalah, dan kita juga melihat kadang-kadang ini ada yang mengatakan di buku itu bahwa salah satu masalahnya bisa jadi perguruan tinggi. Kenapa? Jadi mereka yang sudah kuliah, mereka sudah mengenyam pendidikan tinggi itu merasa bahwa saya layak untuk mengkritik atau bersikap kritis terhadap para ahli itu karena saya sudah kuliah gitu kan. Nah, padahal mungkin levelnya kan katakanlah kepakaran itu mungkin ya beda ya antara orang yang betul-betul sudah menyelami suatu tema dengan mereka yang katakanlah hanya sekadar mengikuti pendidikan formal di pendidikan tinggi gitu. Jadi di satu sisi ada kritik juga dikemukakan terhadap pendidikan tinggi ya. Pendidikan tinggi itu di satu sisi kadang seperti memberi legitimasi kepada orang untuk melecehkan kepakaran orang lain gitu loh.
walau di sisi yang lain ada kritik juga pendidikan tinggi ya kurang mampu untuk memberikan kemampuan yang mendasar kepada mahasiswa misalnya, terutama dalam kaitannya dengan literasi digital, sehingga dia kemudian katakanlah menjadi sok tahu dan sebagainya seperti itu. Ya, karena kita berbicara institusi, ya, saya tarik ke institusi. Walaupun beberapa orang menyebut bahwa teknologi dengan sains itu berbeda. Cuman secara umum ini rumpun yang memang tidak bisa kita pisahkan. Nah, langkah IST Anokoya untuk menghadapi era ini dengan memfokuskan kepakaran itu apa saja mungkin ya. Ini selain kita bukan maksud mengkritik dan bertanya lebih radikal, tapi ini mungkin kita kenalkan dengan mahasiswa-mahasiswa yang sudah aktif di IST Anokoya. Ya, jadi kalau dalam kaitannya dengan lembaga kita IST Anokoya, jadi memang literasi digital ini nanti mungkin bisa berdampingan ya. Jadi berdampingan katakanlah dengan literasi teknologi gitu ya. Jadi mahasiswa IST Anokoya ini kan mereka mempelajari secara umum sains dan teknologi. Katakanlah sains ini adalah landasan teoritisnya, teknologi ini adalah ke arah penerapannya. Nah, masalahnya juga di beberapa penelitian yang pernah saya baca itu, literasi teknologi ini juga cukup berperan ya, maksudnya cukup berperan dalam kaitannya di era digital. Kadang-kadang jadi ada beberapa riset yang mengemukakan literasi teknologi masyarakat dunia kita ini termasuk di negara-negara maju pun itu masih rendah. Dan ini yang kemudian membuat mereka ketika mereka menyerap informasi-informasi di era digital, mereka ini kemudian mudah menerima informasi-informasi yang sebenarnya tidak berdasar begitu ya. Ada beberapa contoh misalnya di Amerika ketika ada seorang pesohor gitu ya, katakanlah artis yang menawarkan suatu model pengobatan baru atau perawatan tubuh yang baru, yang sebenarnya itu nggak ilmiah, tapi oleh orang diterima dalam sebuah masyarakat yang katakanlah berpendidikan seperti di Amerika. Nah itu terjadi karena juga literasi teknologinya yang rendah. Maka saya kira di IST Anokoya ini kita berusaha untuk bagaimana mahasiswa kita itu pertama mempunyai literasi teknologi yang baik gitu ya. Jadi katakanlah sains dasar gitu ya. Dalam bahasa yang sederhana, sains dasar itu betul-betul bisa dipahami dengan baik, sehingga ketika mereka bertemu dengan informasi-informasi di era digital yang saya kira bisa berkaitan dengan masalah teknologi, mereka bisa memberikan penilaian yang baik gitu. Agar tidak seperti tadi tidak masuk kepada kedangkalan informasi yang diterima begitu saja begitu. Saya sebenarnya kurang paham sebenarnya Kiai. Saya posisi bukan hanya host tapi sebenarnya menikmati beberapa hal yang disampaikan Kiai, termasuk ilmu-ilmu baru. Karena bagi saya literasi itu karena dulu kan aktif di komunitas. Jadi literasi ya nulis, baca gitu. Artinya literasi itu mendidikan, tapi lebih khusus lah begitu. Nah, kalau misalkan seperti sekarang karena kan media cetak kan sepertinya sudah down. Iya. Karena banyaknya media online. Apakah itu termasuk arus literasi yang itu malah berdampak negatif atau malah ini kemajuan bagi kita? Nah, ini juga menjadi pembicaraan. Jadi masalahnya begini. Jadi literasi itu kalau dalam pengertian sederhana kan ya ada pengertian yang umum gitu ya. Jadi literasi dalam pengertian umum itu kemudian kalau dalam pengertian yang asal yang sederhana, literate itu kan artinya melek huruf, dia bisa membaca, itu literate namanya. Tapi ketika dikembangkan sekarang kan banyak ya literasi keuangan, literasi digital, literasi teknologi. Nah, itu artinya bagaimana kalau dalam pengertian umum literasi di sini kemudian berarti bagaimana mereka mempunyai suatu pemahaman dasar yang baik dan bagaimana mereka menggunakan itu dengan baik. Nah, jadi ada beberapa lapis. Mereka mempunyai pemahaman, bisa memanfaatkan untuk meningkatkan mutu kehidupan. Nah, seperti itu kalau pengertiannya. Nah, bagaimana kita menghadapi sekarang misalnya ada teknologi internet yang menyediakan sumber-sumber informasi yang begitu kaya dibandingkan dengan media-media cetak. Nah, ini ada satu katakanlah ada kajian-kajian yang mencoba mendalami ini, seperti tadi sudah saya sebutkan juga. Yang menjadi masalah itu adalah
ternyata dalam banyak kajian, ketika orang itu banyak menyerap informasi di internet yang karakternya itu berbeda, sesuai juga dengan karakter manusianya yang mengikuti itu ada perubahan dalam hal misalnya cara berpikir. Jadi termasuk misalnya disebutkan dampak dalam berpikir yang lebih luas, misalnya menurunnya kemampuan kita untuk lebih fokus, ya, untuk berpikir reflektif, gitu ya, untuk berpikir lebih mendalam. Karena cara berpikir kita yang terbentuk karena dari dampak kebiasaan kita menyerap informasi digital itu, akhirnya kita biasa berpikir dangkal, nggak mau berpikir lama-lama, dan seterusnya seperti itu ya. Saya kira ada sebuah buku yang sangat bagus dan di sana dikemukakan banyak sekali riset. Ada sebuah buku berjudul The Shallows yang artinya dangkal ya. Itu di situ diungkapkan banyak hal ya, tentang termasuk riset-riset yang menggambarkan bagaimana teknologi internet, isi teknologi internet itu kemudian banyak dikembangkan ke arah yang membuat orang berperilaku dangkal, berpikir dangkal. Saya punya contoh sederhana. Saya ingat dulu ketika misalnya tahun 99 atau tahun 2000 gitu ya, ketika misalnya beberapa situs beberapa web yang dikelola oleh orang Indonesia itu terbit, misalnya Detik.com dan sebagainya. Karakternya beda sekali dengan sekarang. Jadi misalnya dulu itu berita-berita yang diturunkan itu ya biasa seperti di koran, itu artinya panjang gitu kan. Sekarang enggak. Jadi kalau di Detik, kita buka Detik, ya bacanya nggak nyampe semenit udah selesai. Kenapa? Karena risetnya emang seperti itu. Riset perilaku manusia di internet, mereka nggak mau berlama-lama. Jadi ada beberapa riset yang mengungkapkan bahwa orang ini kalau buka Google misalnya, dia hanya bertahan berapa detik untuk pindah ke halaman berikutnya, seperti itu. Nah, ini kemudian riset-riset data-data seperti ini kemudian diadopsi ya, digunakan untuk membuat kebijakan. Oh, berarti kalau bikin berita jangan panjang-panjang. Oh, kalau bikin konten jangan panjang-panjang. Kita kelamaan nih, orang udah pindah. Ini tanda-tanda seru dia. Nah, makanya jadi karena itu ini membuat orang berganti perilaku gitu ya. Ya, tapi ada juga kan, kita tahu ada berita-berita yang ada podcast yang juga panjang gitu kan, tapi orang juga tetap bisa bertahan. Ada berita-berita yang juga ditulis panjang dan orang bisa bertahan. Bahkan kadang-kadang ditulis ya, ada berita terus di depan itu dikasih kira-kira dibaca dalam waktu 5 menit ya. Jadi orang sudah punya kesiapan mental, oh saya harus meluangkan 5 menit untuk menyelesaikan ini. Nah, jadi kemudian ini tantangannya. Jadi kita kemudian orang itu kemudian berpikir dangkal. Nah, ketika orang berpikir dangkal itu banyak sekali dampaknya. Jadi makanya ada yang mengatakan sebenarnya seperti kreativitas dan sebagainya itu kan juga membutuhkan orang-orang yang mempunyai waktu untuk berpikir mendalam, berpikir reflektif dan tidak instan. Jadi orang-orang kreatif itu saya kira itu tidak dilahirkan dari budaya instan. Jadi mereka mungkin mengakses internet sebagai sumber informasi. Mereka adalah anak-anak digital, mereka adalah anak-anak milenial, tetapi mereka juga mempunyai sumber-sumber kreatif yang lain. Karena memang di sisi yang lain saya kira era digital ini juga bisa menjadi menjadi tempat untuk melahirkan kreativitas baru ya. Saya tidak tahu, tidak mendalami dalam hal ini, tapi saya kira dan tidak membaca riset-riset tentang bagaimana kreativitas ini muncul di era digital ini, tapi saya kira kita bisa menyaksikan banyak kreativitas anak muda di era digital ini yang juga basisnya adalah memanfaatkan sumber-sumber digital yang ada sekarang, seperti itu. Sebenarnya banyak pertanyaan yang masih belum tersampaikan nih, tapi karena disinggung kalau konten di era digital ini jangan lama-lama. Ya, saya ingin meminta closing statement atau pesan untuk teman-teman mahasiswa ataupun santri dari Kiai tentang era digital ini. Apa langkah dan langkah-langkah konkret lah teman-teman menghadapi era ini. Ya, jadi satu sisi kita mempunyai suatu peluang yang besar untuk menghimpun informasi, menyerap informasi dan mengembangkan kreativitas dengan adanya berbagai fasilitas di era digital ini. Ini satu hal yang penting dan ini menjadi peluang bagi kita sebagai katakanlah mahasiswa kita dari pedalaman, dari kelompok masyarakat yang
dari pedalaman. Tapi di sisi lain, kalau ini tidak dimanfaatkan, jadi bisa jadi kita yang kemudian katakanlah dieksploitasi begitu kan, dimonetisasi gitu di era ini kemudian. Jadi bagaimana agar kita tidak dimanfaatkan, tidak dieksploitasi, ya berarti kita harus sadar dengan situasi ini. Jadi kita pertama bukan hanya harus memahami, bukan hanya harus mempunyai keterampilan di bidang teknologi, tetapi kita juga harus mempunyai wawasan latar dari situasi kita ini. Kita juga harus punya wawasan tentang itu. Wawasan sosial, politik, budaya, ekonomi ini kita harus punya. Oh, ada monetisasi. Kita bisa dieksploitasi sebagai sebuah kekuatan politik misalnya. Kita bisa dieksploitasi, kita bisa bisa dieksploitasi sebagai sebuah kekuatan budaya misalnya, yang itu bisa diambil keuntungan oleh orang lain. Nah, jadi kita punya peluang untuk mengembangkan kreativitas, kita mempunyai tantangan untuk memanfaatkan itu dengan baik. Untuk bisa itu kita harus mempunyai keterampilan tentu, tapi kita harus juga punya background-nya. Saya kira orang pesantren itu punya kemampuan lah untuk dibekali dengan pemahaman tentang konteks situasi kekinian yang lebih luas, lebih mendunia, lebih global. Nah, ini yang harus terus diasah secara seimbang. Jadi mahasiswa itu jangan hanya belajar keterampilan, misalnya mahasiswa teknologi informasi tidak hanya belajar bagaimana keterampilan mereka mengolah teknologi informasi, tetapi mereka juga harus paham latar besarnya begitu kan, paham latar besarnya dengan katakanlah membaca tulisan-tulisan, wawasan, atau juga menyimak podcast-podcast yang bercerita tentang itu, yang tentang bagaimana tatanan sosial politiknya juga harus dipahami dengan baik. Karena kalau kita hanya fokus kepada hal-hal yang bersifat teknis, keterampilan saja, nanti kita hanya menjadi pion-pion dari suatu sistem yang kita dimanfaatkan di sana seperti itu. Nah, saya kira untuk konteks pemberdayaan masyarakat ini sekali lagi juga peluang bagaimana kita mahasiswa kita berpikir untuk pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas dalam era digital ini akan sangat baik. Tetapi itu baru bisa dilakukan kalau mahasiswa itu juga mempunyai pemahaman tentang background-nya ini, latar besar dari situasi kita saat ini seperti itu. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Kiai, matur suwun. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Ya, terima kasih sama-sama. Ini sudah dipaksa untuk diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.